Ketika hukum menunduk di hadapan seragam, keadilan kehilangan wajahnya. Saat suara kebenaran dibungkam oleh ketakutan, bangsa ini perlahan kehilangan arah. Surat ini bukan sekadar kritik, ini adalah panggilan nurani. Sebuah seruan dari rakyat kepada Presiden Prabowo, jangan biarkan hukum gemetar di depan kekuasaan. Karena keadilan sejati tidak berseragam, ia hidup di hati mereka yang berani menegakkan kebenaran, bahkan ketika dunia memilih diam. Izin, saya lanjutkan. Permohonan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia tentang reformasi fundamental Kepolisian Republik Indonesia melalui revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 kepada yang terhormat Bapak Haji Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, kami rakyat yang masih percaya semangat reformasi menyampaikan permohonan terbuka kepada Bapak Presiden agar segera mengambil tindakan konkret dan historis untuk mereformasi Kepolisian Republik Indonesia, Polri, melalui revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selama 25 tahun reformasi, rakyat telah melihat perubahan di berbagai sektor. Namun, Polri nyaris tidak berubah dalam struktur kekuasaan dan sistem hukumnya. Bahkan, di tengah reformasi politik, Polri justru menjadi lembaga paling kuat tanpa pengawasan yang efektif dari rakyat yang dilindunginya. Yang pertama, dasar hukum dan konstitusional. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 30 ayat 4 dan 5 Undang-Undang 1945, Polri berada di bawah Presiden, yang menyebabkan sentralisasi kekuasaan tanpa kontrol sipil yang memadai. TAP MPR nomor 7/MPR/2000 memisahkan Polri dan TNI tanpa menetapkan sistem pengawasan eksternal yang kuat. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945, setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, alasan mendesak untuk tindakan Presiden. Konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberi kewenangan penuh tanpa pengawasan eksternal. Lemahnya pengawasan publik dan Kompolnas. Kompolnas bersifat rekomendatif tanpa kekuatan hukum memaksa. Tumpang tindih fungsi dan konflik kepentingan antara keamanan dan penegakan hukum. Kultur kekuasaan yang tidak netral dan cenderung berpihak pada kepentingan politik. Yang ketiga, fungsi strategis Komisi Percepatan Reformasi Polri. Kami mengapresiasi langkah Bapak Presiden, Bapak Prabowo, membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Namun, komisi ini tidak boleh berhenti pada rapat dan diskusi, melainkan
harus diarahkan untuk menyiapkan draft revisi undang-undang yang tegas dan berpihak kepada rakyat. Yang keempat, arah dan tujuan revisi undang-undang menjadikan Polri sebagai tameng besi rakyat, bukan tameng kekuasaan. Menegakkan keadilan progresif dan transparan di setiap tindakan kepolisian. Memperkuat kedaulatan hukum rakyat melalui partisipasi publik. Menghidupkan kembali semangat reformasi hukum 1998 secara substantif. Yang kelima, harapan dan ajakan terbuka kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Rakyat menaruh harapan besar bahwa di bawah kepemimpinan Bapak, reformasi hukum bukan hanya janji, tetapi tindakan nyata. Sejarah akan mencatat langkah Bapak Presiden Prabowo jika berani mengubah fondasi hukum Polri agar menjadi pro rakyat, transparan, dan akuntabel. Negara kuat bukan yang ditakuti rakyatnya, melainkan yang dipercaya rakyatnya. Kepercayaan itu lahir dari hukum yang adil, bukan dari seragam yang berkuasa. Hormat kami, Ardi Subarkah, Ketua Yayasan Ardi Subarkah Nusantara Baru bersama rakyat Indonesia, dan juga saya sebagai founder Ardi Sindikat Reformasi Fundamental Kepolisian Republik Indonesia melalui revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Semoga Bapak Presiden mendengar aspirasi rakyat Indonesia dan juga pemuda Indonesia di seluruh Indonesia agar ada perubahan.